dan ahli memojokkan aku. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang perpajakan di Indonesia. Tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai persyaratan ujian tengah semester hukum pajak. Apakah kamu tahu apa itu hukum pajak? Hukum pajak menurut Rahmat Sumitro. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Dengan demikian timbul konstra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, pengertian pajak menurut Santoso Brotodinarjo. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat digunakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kedudukan hukum pajak. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperatif. Hal ini mengartikan pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Konsep perpajakan. Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Ciri-ciri pajak yaitu 1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. 2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. 3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. 4. Berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi anggaran. 2. Fungsi mengatur. 3. Fungsi stabilitas. 4. Fungsi pemerataan pendapatan atau redistribusi. Jenis-jenis pajak di Indonesia yaitu 1. Pajak penghasilan. 2. Pajak pertambahan nilai. 3. Pajak penjualan barang mewah. 4. Pajak bea meterai. 5. Pajak bumi dan bangunan. 6. Pajak daerah. Pendekatan atau metode yang dipakai dalam perpajakan. 1. Pendekatan HAM. 2. Pendekatan ekonomi. 3. Pendekatan sosiologi. 4. Pendekatan keuangan. 5. Pendekatan pembangunan. 6. Pendekatan administrasi. 7. Pendekatan penegakan. Syarat dalam pemungutan pajak. 1. Syarat yuridis. 2. Syarat ekonomis. 3. Syarat finansial. 4. Syarat sosiologis. Selanjutnya, macam-macam pajak berdasarkan cara pemungutannya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pengeluaran pajak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Karena ketetapan ini memiliki surat izin pajak. Selanjutnya, pajak berdasarkan sifatnya. Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya. Pajak objektif adalah pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif yaitu pajak pungutan nilai atau PPN. Dan pajak subjektif adalah pungutan yang memperhatikan nilai dari subjek pajak. Contoh pajak subjektif yaitu pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya, pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pajak pusat digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil dari pajak daerah digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administrasinya dilaksanakan Direktorat Daerah. Selanjutnya, pajak penghasilan atau PPh. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Selanjutnya, dasar hukum pengaturan pajak penghasilan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2. Mulai Juli 2003 sampai Desember 2004, pemerintah menerapkan sistem pajak yang ditanggung pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KNK-03 Tahun 2003. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 594/KNK-03 Tahun 2004 berlaku untuk tahun pajak 2005, sekaligus meniadakan pajak yang ditanggung pemerintah. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK-03 Tahun 2005 berlaku untuk tahun pajak 2006. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut. 1. Orang pribadi. 2. Harta warisan belum dibagi. 3. Badan. Dan 4. Bentuk usaha tetap. Yang dimaksud dengan orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, yang dimaksud dengan harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Selanjutnya, yang dimaksud dengan badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1.
Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia.